Nah, baik kita lanjutkan. Nah, jadi perhatikan sistem koordinat yang kita punya sekarang di sini. Nah, basis vektor dari koordinat polar ini itu bisa dinyatakan dalam basis vektor eh, Kartesian ya. Atau kalau kita gambarkan ulang, kalau kita gambarkan kembali, misalkan masing-masing basis vektornya itu seperti ini ya. Sebentar. Ini adalah basis vektor dari X dan Y. Ini X topi dan ini adalah Y topi. Nah, kemudian untuk koordinat polarnya itu dia ke arah sini ya. Kalau kalian perhatikan itu dia ke arah sini, kemudian ke arah sini ya. Nah, seperti ini. Ini untuk ini rotopi dan ini adalah pitopi ya. Nah, jadi vektor basis dari titik ini terhadap koordinat kartesian dan koordinat polar itu kita gambarkan seperti ini. Nah, perhatikan bahwa vektor basis dari koordinat polar adalah pi ya. Basis vektor dari koordinat polar itu bisa dinyatakan dalam vektor basis x dan y ya. Begitu juga untuk basis vektor pi ya, pi topi. Nah, perhatikan bahwa di sini kita bisa menyatakan bahwa rho topi itu sama dengan proyeksi dari x topi dan y topi terhadap sumbu ini ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini x topi eh, cos pi ya. Kalau ini kita proyeksikan kan seperti ini. Dan ini kalau kita proyeksikan dia sini ya, seperti ini. Jadi yang vektor basis Y kita proyeksikan ke sini, vektor basis X kita proyeksikan ke sini. Eh, sebentar. Oh, ya, sebentar. Ini harusnya bukan ini. Yang ini ya. Dia vektornya itu ke sini. Sorry. Nah, ke sini. Berarti ini adalah pi ya. Ya, betul. Nah, berarti kita akan dapatkan bahwa rho itu akan sama dengan X topi cos pi atau cos pi X topi ditambah dengan Y topi sin pi ya, atau sin pi dari Y topi. Nah, begitu juga dengan vektor basis vektor pi ya. Pi topi itu bisa kita nyatakan dalam eh, minus sin pi X topi atau X topi minus X ya, karena ini kalau kita apa lanjutkan di sini sebenarnya ada X. Sebentar. Di sini itu ada minus X topi ya. Di sini minus X topi. Ini kalau kita proyeksikan berarti dia ke sini. Ini adalah pi. Kemudian ini kita proyeksikan dia ke sini. Ini adalah pi juga ya. Nah, berarti yang pi topi itu bisa dinyatakan dalam minus X topi. Eh, sorry, ini bukan pi. Pi-nya ada di sini ya. Sebentar. Ini kita harus hati-hati meninjau yang mana sudut pi-nya supaya kita tidak keliru ya. Yang ini adalah pi-nya ya. Ini adalah pi-nya ya. Oke, berarti yang ini adalah pi. Nah, seperti ini. Berarti kita punya di sini minus x topi sin pi atau minus sin pi x topi ditambah dengan proyeksi dari y ke pi. Y itu berarti adalah cos ya. Sebentar. Ya, betul. Ada cos pi y. Sebentar. Ya, saya kira sudah benar ya. Proyeksi Y ke pi topi berarti itu adalah Y topi cos cos pi ya. Sedangkan yang minus X sin pi ya. Nah, kita dapatkan hubungan kita bisa menyatakan basis vektor dari koordinat polar ke dalam koordinat kartesian ya, seperti ini. Nah, sekarang perhatikan bahwa
vektor-vektor basis rho topi dan pi topi ini itu dia bergantung terhadap pi ya. Perhatikan bahwa rho di sini itu dia bergantung terhadap pi, cos pi dan sin pi. Yang untuk pi topi dia bergantung terhadap sin pi dan cos pi. Artinya rho dan pi topi ini dia bergantung pada pi. Sehingga dari sini itu kita bisa tinjau bagaimana perubahan vektor basis rho dan pi itu terhadap pi ya. Kita bisa tinjau bagaimana perubahan vektor basis dari rho dan pi itu terhadap pi ya. Atau kita bisa tuliskan di sini, kita bisa dapatkan d rho topi terhadap dp, kita turunkan persamaan ini terhadap pi, maka kita akan dapatkan di sini ini akan sama dengan minus sin pi x topi ditambah turunan dari sin pi itu adalah cos pi y topi. Nah, kalau kalian perhatikan ini tidak lain adalah pi ya, pi topi. Ini adalah pi topi. Nah, sedangkan yang ini yang kedua d pi topi diturunkan terhadap pi, maka kita akan dapatkan ini berarti sin pi menjadi cos pi x topi ditambah turunan cos pi terhadap pi itu berarti minus menjadi minus sin pi y topi. Nah, perhatikan bahwa yang ini itu tidak lain adalah minus dari rho topi. Nah, jadi kita dapatkan sekarang dua hubungan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa deskripsikan dari sini kita bisa mendeskripsikan mulai mendeskripsikan bagaimana gerak benda pada bidang dengan menggunakan dua koordinat yang kita sudah tentukan di atas ya. Jadi besaran-besaran ini kita butuhkan nantinya untuk merepresentasikan bagaimana gerak, bagaimana mendeskripsikan gerak dari benda pada bidang kartesian dan polar. Jadi kita cari terlebih dahulu besaran-besaran yang akan kita gunakan. Ya. Nah, sekarang kita mulai. Kita mulai, misalkan yang pertama itu untuk dalam kartesian ya. Dalam koordinat kartesian, nah kita bisa tahu posisi benda ya. Kita ambil yang umum saja. Kita tinjau suatu benda titik, kita dapat ketahui posisinya R sebagai fungsi T itu sama dengan X topi ditambah Y topi ya. Di mana X dan Y ini dia juga merupakan fungsi dari T ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa ketahui kecepatannya ya. Kecepatan dari posisi kecepatan dari benda dalam koordinat kartesian artinya tinggal kita turunkan, maka vektor V itu sama dengan dr per dt atau sama dengan Vx x topi ditambah dengan Vy y topi ya. Di mana Vx ini itu tidak lain adalah dx per dt dan Vy itu sama dengan dy per dt. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa dapatkan percepatannya ya. Percepatannya dalam koordinat kartesian A, di mana A itu adalah turunan dari V terhadap T atau sama dengan turunan 2 kali dari R vektor R terhadap T. Atau bisa kita tuliskan sebagai AX X topi ditambah dengan AY Y topi ya. Di mana AX ini itu adalah D kuadrat X per DT kuadrat dan AY itu sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat ya. Nah, ini adalah posisi kecepatan dan percepatan dari suatu partikel dalam koordinat kartesian. Nah, sekarang kita lihat untuk koordinat polar ya. Dalam koordinat polar. Nah, dalam koordinat polar nah kita punya tadi posisinya adalah R sama dengan rho itu yang ada dalam arah
Nah, sehingga dari sini kita bisa tinjau kecepatannya ya. Sama dengan yang kita lakukan pada koordinat Kartesian. Ini adalah posisinya. Kecepatannya tinggal kita turunkan terhadap waktu ya. Berarti kita punya V itu sama dengan dr dt, berarti turunan dari d dt dari rho rotopi ya. Nah, kita anggap ini merupakan dua fungsi yang berbeda ya, sehingga kita bisa lakukan turunan total. Berarti ini bisa kita uraikan menjadi, kita turunkan dulu fungsi yang pertama, berarti d rho dt dari rotopi, kemudian ditambah dengan rho dikali dengan d rotopi per dt ya. Nah, kemudian ini bisa kita uraikan ya. Suku yang ini kita perhatikan bahwa rho itu dia bergantung terhadap pi ya. Perhatikan di sini bahwa rho topi itu dia bergantung terhadap pi. Sehingga di sini kita bisa uraikan turunan rho terhadap t dengan menggunakan dalil rantai ya. Sehingga persamaannya sekarang menjadi di sini d rho dt rho topi ditambah dengan rho. D rho-nya kita turunkan dulu terhadap pi dikali dengan dp per dt ya. Sehingga ini kita dapatkan turunan rho terhadap t itu biasa kita simbolkan dengan rho dot ya. Tanda dot di sini itu menunjukkan turunan terhadap waktu dikali dengan rho topi, kemudian di sini ditambah dengan rho turunan pi terhadap t itu adalah pi dot ya. Kemudian d rho per dp itu kita sudah punya di atas tadi. Ini ya. D rho per dp itu tidak lain adalah minus sin px ditambah cos pi y topi, tidak lain adalah pi topi ya. Berarti d rho topi dopi d rho pi per dp itu sama dengan pi. Nah, inilah vektor kecepatan dari partikel atau benda titik yang tadi dalam koordinat polar. Jadi kalau dalam koordinat Kartesian kita nyatakan dalam seperti ini ya. Dalam koordinat polar itu kita nyatakan dalam seperti ini ya. Jadi basis vektornya adalah rho topi dan pi topi. Begitu juga dengan di Kartesian itu adalah x topi dan y topi. Nah, ini juga bisa kita tuliskan sebenarnya dengan x dot x topi ditambah dengan y dot y topi ya, di mana x itu menunjukkan x dot itu menunjukkan dx dt dan y dot itu menunjukkan dy dt ya. Jadi kita sudah dapatkan kecepatan dari partikel dalam koordinat polar ya. Dan selanjutnya percepatan ya, percepatan. Nah, percepatan sama dengan cara yang di atas. Nanti kita akan turunkan dia, kita akan dapatkan A, berarti kita turunkan dv per dt atau sama dengan d dt dari ini ya, rho dot rho topi ditambah dengan rho pi dot pi topi ya. Nah, dari sini nanti akan didapatkan komponen dari komponen rho-nya kita akan dapatkan seperti ini, nanti ada A rho topi ditambah dengan A pi dari pi topi, di mana arrow itu merupakan biasa kita kenal sebagai percepatan radialnya dan api ini adalah merupakan percepatan tangensialnya. Oke, saya kira karena waktunya sudah habis, kuliah kita hari ini cukup sampai di sini. Ini sebenarnya belum selesai ya, tinjauan gerak dalam 2 dimensi. Ini masih kita harus turunkan lagi sehingga kita dapatkan nanti rumusan percepatannya, di mana dalam rumusan percepatan tersebut itu adalah vektor basisnya adalah rho dan pi. Sebagaimana di Kartesian, vektor basis dari A-nya percepatannya itu adalah x topi dan y topi. Nah, ini bisa kalian coba misalkan kerjakan di rumah, kalian coba turunkan ya. Nanti dapat rumusan A-nya seperti apa. Kalian akan dapatkan nanti percepatan radialnya, arrow-nya bentuknya seperti apa, yang searah dengan rho topi, dan percepatan tangensialnya ya. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan percepatan radialnya dan apa yang dimaksud dengan percepatan tangensial. Merujuk juga nanti pada apa yang sudah kita pelajari di fisika dasar ya, terkait jenis-jenis percepatan tersebut. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup sampai di sini.
nanti akan saya save videonya dan kalian bisa simak kembali ya.